teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Masih semangat ya pagi hari ini. Seperti biasa kalau kita di hari Senin pasti bertemu dengan saya, yaitu tentang mata pelajaran matematika. Ini sambil menyiapkan materi, bisa dipimpin terlebih dahulu untuk ketua kelas untuk berdoa. Baik, untuk hari ini ada yang absen atau tidak masuk? Beneran? Saya cek dulu ya. Adriana, Delsiana, Dania, Lukas, Joseph, Steven, sakit? Oh ini ya suratnya ya? Baik, kalau kemarin kita mempelajari tentang garis lurus, sekarang kita berbiasa ada have fun with matematika. Jadi kita bersenang-senang dengan matematika. Nah, kemudian untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel beserta cara penyelesaiannya. Nah, di sini tadi yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan menyelesaikan yang dihubungkan dengan masalah konstekstual. Kemudian ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ini indikator sesuai dengan di LKS anak-anak semua. Kemudian apa sih substitusi, eliminasi, dan campuran? Ada yang tidak membaca LKS yang kemarin? Apa kalau gitu? Ini sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV merupakan suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan sepakat satu, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Jadi SPLDV itu dapat diselesaikan menggunakan 3 metode, yaitu ada metode substitusi, kemudian metode eliminasi, kemudian yang ketiga ada metode gabungan, yaitu dari metode yang pertama dan yang kedua, yaitu metode substitusi dan eliminasi, dan terakhir ada metode grafik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan penyelesaian atau cara menyelesaikan dari SPLDV dengan berbagai metode di atas. Nah, ini yang pertama yaitu menggunakan metode substitusi. Perhatikan bagaimana menentukan penyelesaian dari SPLDV berikut. Di situ persamaan yang pertama ada 2x plus y sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua x min 3y sama dengan 5. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat menentukan nilai x dengan mengganti. Jadi cara substitusi adalah dengan mengganti bentuk persamaan y seperti berikut. Nah, jadi yang pertama kita menggunakan persamaan yang pertama dari 2x plus y sama dengan 3. Nah, dari yang pertama ada 2x plus y sama dengan 3. Ini kita ubah menjadi y sama dengan 3 min dibangun x. Ya, paham? Dari x yang ada di sebelah kiri, sebelah kiri tidak ke sebelah kanan, sehingga y itu artinya sama dengan 3 dikurangi dengan 2x. Nah, kita masukkan
dengan memindahkan 2x dari luas kiri ke luas kanan. Kemudian kita substitusikan kepada y sama dengan 3 dikurangi 2x atau persamaan x dikurangi 3y sama dengan 5. Jadi persamaan yang kedua yang kita substitusikan itu x dikurangi 3y sama dengan 5. Nah, y yang ada di sini itu kita ganti dengan persamaan y sama dengan 3 dikurangi 2x. Jadi ketahui x dikurangi dengan 3 dikalikan y kan kita akan ditambah 3 kurangi 2x sama dengan 5. Kemudian akan x negatif 3 dikalikan 3 negatif 9, negatif 3 dikalikan dengan negatif 2x plus 6x sama dengan 5. X karena tadi di materi sebelumnya kita tahu kalau jenis variabel jenis kita jadikan satu dengan x ditambah dengan x sama dengan x dikurangi 9 sama dengan 5. Belum. Nah, kemudian sebelah ini masih ada konstanta yang bisa kita pindah ke kanan, yaitu 7x sama dengan 5 tambah 7x sama dengan 14x sama dengan 22. Kalau menggunakan metode substitusi. Nah, setelah itu substitusikan nilai x yang baru saja kita dapatkan, kan tadi sudah tahu x-nya adalah 2. Nah, ke salah satu persamaan dari kedua bisa kita masukkan di persamaan yang pertama yang x yang 2x plus y ataupun ke x minus y. Nah, sekarang kita pakai yang awal tadi yaitu 2x plus y sama dengan 3. 1x-nya kita ganti berapa? 2 tambah dengan y sama dengan 3. 2 kali 2 14 ditambah y sama dengan 3. Y sama dengan 3 dikurangi 4. Y sama dengan 1. Jadi dari persamaan tersebut akan kita ketahui bahwasanya x-nya adalah 2, kemudian y-nya adalah negatif 1. Nah, ini kita mendapatkan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 1. Nah, namun kita harus memeriksa kembali apakah ini benar dengan mensubstitusikan nilai x dan y yang didapat ke dalam kedua persamaan pada soal. Jadi kalau sudah seperti ini kita bisa ngecek. Kalau seperti tadi pertama 2x ditambah y sama dengan 3, x-nya ada 2, kemudian y-nya ada dengan 1. Coba x-nya ada 2 kali 2 4 dikurangi dengan 1 nah, ya. Persamaan yang kedua berapa tadi? X dikurangi 3y sama dengan 5. X-nya berapa? 2. Kemudian negatif 3 dikalikan negatif 1 berapa? Ini x dikurangi 3 sama dengan 5. X-nya adalah berapa? 2 dikurangi dengan 3 dikalikan negatif 1. Tadi berapa? 2 tambah 3 ya, sama dengan itu menggunakan metode substitusi. Jadi yang awal kita mencari x dulu, kemudian mencari y. Nah, akan diketahui x-nya berapa, kita substitusikan ke persamaan, akan diketahui y-nya. Kemudian kita akan ngecek ulang apakah benar y-nya 2 dan y-nya negatif 1. Kemudian coba kita menganalisis. Cara di atas merupakan proses SPLDB menggunakan cara substitusi dengan mengganti variabel y. Nah, sekarang bagaimana apabila kita ingin menyelesaikan SPLDB di atas dengan mengganti variabel x? Kalau tadi variabel y terlebih dahulu
yang kita cari. Nah sekarang yang kita cari adalah variabel X. Apakah juga akan mendapatkan penyelesaian yang sama? Gimana kira-kira dari tanggapan anak-anak untuk ini? Apakah sama atau beda? Sama. Apakah perbedaan jika kita menggunakan cara substitusi dengan mengganti variabel X ataupun dengan variabel Y? Apa perbedaan? Nah perbedaannya kalau tadi yang awal kita mengganti, nah yang ini Y sama dengan X. Kalau yang kedua kita dari X persamanya sama dengan nanti bisa didiskusikan dengan kelompoknya di akhir. Nah kemudian ini yang sering kita alami ketika anak-anak sekarang pergi ke pasar pada saat mau lebaran, pastinya akan sama-sama membeli pakaian dan lain sebagainya. Ya, ini bagian gambar di bawah. Nah, gambar pertama itu apa? Ada apa? Dua celana dan kacamata. Kemudian gambar kedua ada 3 kacamata dan 1 celana. Nah, coba dari persamaan yang A itu kira-kira kalau dibentukkan dalam bentuk linear bagaimana? X tambah 2Y sama dengan 500. Nah, berarti X menggantikan kacamata, Y-nya menggantikan celana. Kalau yang B? 3X tambah Y sama dengan 500. Nah, tuh. Ini persamaannya atau cara penyelesaiannya. Jadi X-nya kita ganti kacamata dan Y-nya kita untuk menggantikan celana. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 500. Kemudian yang B itu adalah 3 kacamata atau 3X ditambah dengan Y sama dengan 500. Nah ini nanti bisa dibaca sendiri di LKS. Nah kemudian metode yang kedua yaitu metode eliminasi. Jadi kalau tadi metode substitusi adalah menggantikan, kalau metode eliminasi yaitu yang pertama yang sama. Nah itu udah 2X ditambah Y, 2X ditambah Y sama dengan 4. Kemudian 2X dikurangi Y sama dengan 0. Nah ini adalah variabel yang sama untuk eliminasi. Nah nanti kalau ada variabel yang berbeda dengan konstanta, nah koefisien yang berbeda, nah itu bisa kita samakan terlebih dahulu. Karena ini sudah sama, ada 2X dan 2Y, makanya bisa langsung kurangi. 2X dikurangi 2X 0 atau 12, kemudian Y dikurangi dengan negatif Y. Jadi sama dengan 4 dikurangi 0, 4. Y sama dengan 2. 2 dari mana? Dari 4 dibagi 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan eliminasi yang kedua. Kalau tadi bilang mencari X, kalau sekarang mencari Y. Jadi di sini harus menyalakan Y karena Y sudah sama, makanya kita bisa langsung mengerjakan. Jadi ada 2X plus Y sama dengan 4, 2X kurangi Y sama dengan 0. Kita gunakan ya, karena kita harus tahu menggunakan Y. Kalau tadi menggunakan X, kalau sekarang menggunakan Y. Y ditambah dengan negatif Y sama dengan 0. Kemudian 2X ditambah 2X sama dengan 0X. 4 ditambah 0, 4X sama dengan 2. 1 dari mana? 4 dari 4. Nah ini sudah kita ketahui bahwasanya Y-nya adalah 2, X-nya sama dengan 1. Coba kita masukkan Y-nya kita ganti 2 dan X-nya kita ganti 1. 2 kali 1 2 ditambah dengan 2 nah, kemudian persamaan kedua ada 2X dikurangi Y sama dengan 0. 2 dikalikan 1 dikurangi dengan Y-nya ada 2 berarti 0.
Ya, tuh. Jadi kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada metode campuran, yaitu menggunakan metode campuran adalah dengan menggunakan metode pertama dan kedua, yaitu kita eliminasi terlebih dahulu kemudian kita substitusi, ataupun sebaliknya metode substitusi kemudian dieliminasikan. Tapi kebanyakan dalam metode campuran kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu kemudian disubstitusikan untuk mempermudah. Jadi sehingga dari persamaan yang kedua tadi, nah ini 2x ditambah y sama dengan 4, kemudian sama juga 2x dikurangi y sama dengan 0, kan ketahui y sama dengan 2. Dari ini kita bisa menggunakan cara yang pertama untuk persamaan yang pertama, yaitu y nya kita ganti dengan 2. Itu aja perbedaan. Jadi 2x tambah y sama dengan 4, 2x. Nah, ini kalau menggunakan rumusnya 2x ditambah y sama dengan 4, y nya langsung kita ganti karena di metode awal menggunakan eliminasi. 2x ditambah dengan 2 sama dengan 4, 2x sama dengan 4 dikurangi 2x sama dengan 2 ganti 2 x sama dengan 1. Saat itu menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, mungkin ini ada diskusi, bisa diselesaikan kelompok terlebih dahulu. Seperti kelompok yang kemarin ada 4 kelompok karena siswanya ada 12 ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kalau kasih lembaran untuk mengerjakan itu bagaimana cara kita untuk menentukan metode mana yang lebih efektif untuk kita gunakan dalam penyelesaian SPLDB, apakah metode substitusi, eliminasi, atau campuran. Cara mana yang menurut kalian dari yang kelompok lebih efektif dari ketiganya? Bagaimana ciri-ciri SPLDB yang efektif untuk diselesaikan dengan metode substitusi? Nah, bagaimana ciri-ciri SPLDB yang efektif diselesaikan menggunakan metode eliminasi? Nah, itu bisa tidak kelompok yang dahulu ya. Seperti kemarin ada 4 kelompok. Saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Tak kelihatan ya? Makanya kalau datang tuh di biar di depan. Sudah semua? Sudah semua? Sambil nanti bisa dikumpulkan. Ini ada PR yang bisa dikerjakan membentuk kelompok tadi di rumahnya masing-masing. Ada dan soal. Nah, ada Bu Ana dan Pak Budi sedang menyiapkan hadiah untuk lomba perayaan Hari Kemerdekaan. Jadi sama, di toko A Bu Ani membeli 18 buku tulis dan 15 pensil. Jadi kalau 18 nanti yang buku tulis dijadikan variabel X, kemudian untuk pensilnya menjadi Y. Nah, boleh menggunakan A atau B juga. Jadi 18X ditambah 15Y sama dengan 120. Kemudian persamaannya kedua punya Pak Budi adalah 12 buku tulis dan 20 pensil. Jadi 12X ditambah dengan 20Y sama dengan 100. Nah, seperti itu. Kemudian ada ini soal yang kedua dan yang terakhir, Lisa dan murid bekerja pada fakultas. Lisa dapat menyelesaikan 3 tas setiap jam dan murid dapat menyelesaikan 4 tas setiap jam. Ya, mungkin itu bisa dikerjakan di kelompok dan minggu depan bisa dikumpulkan dan bisa mempelajari untuk bab berikutnya, yaitu tentang trigonometri. Nah, mungkin sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu.
mudah-mudahan paham. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa diskusi di grup ya, karena sudah ada grup. Nah, mungkin itu, jadi ada 3 poin yang kita bahas hari ini, yaitu tentang SPLDV dengan metode eliminasi, kemudian ada metode substitusi, dan terakhir menggunakan metode campuran. Jadi ini nanti bisa berfungsi atau berguna bagi anak-anak sekalian ketika beli di pasar kok nggak ada notanya, bisa membandingkan. Yang si Christina beli 2 baju dan 1 celana, kemudian si Yosef beli 3 celana dan 2 baju seperti itu dengan harga yang berbeda. Nah, mungkin itu jangan lupa untuk PR-nya, tetap semangat dan jangan lupa untuk belajar di rumah. Saya akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.